Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan saya doakan juga sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang kewirausahaan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Di awal pertemuan ini nanti akan saya bentukkan kelompok. Satu kelompok 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang nanti bisa diatur melalui absensinya, ya. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan memberikan tentang sikap dan profil wirausahawan. Ya, apa yang menjadi sikap seorang wirausahawan dan apa yang menjadi profil seorang wirausahawan itu. Sikap dan profil yang sebaiknya dimiliki oleh wirausahawan itu adalah yang pertama kreatif, inovatif, banyak ide atau gagasan dalam segala hal. Jadi kreatif itu mahasiswanya kreatif, orangnya kreatif, kemudian inovasi atau inovatifnya itu menghasilkan inovasi. Inovasi itu adalah sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, mencari dan mengisi peluang. Peluang baik dengan cara membuka pasar baru atau produk baru, ya. Nah, di sini dapat melihat peluang dengan melakukan inovasi. Jadi setiap kita melihat ada pergerakan untuk melakukan usaha atau peluang usaha yang bagus, nah, kita sebagai seorang wirausahawan itu berpikir maju ke depan. Bagaimana kita membuka usaha ini dengan jelas, kemudian bisa mengembangkannya. Kemudian yang ketiga berorientasi pada konsumen. Nah, di sini dijelaskan adanya harga yang wajar, pelayanan yang prima, kemudian layak dan kompetitif. Nah, kompetitif di sini bagaimana produk yang kita jual ini bisa bersaing di pasar, kemudian sama dengan produk lain tetapi harganya tidak terlalu tinggi. Maka kita punya harga yang wajar dan bisa dijangkau oleh konsumen. Kemudian yang keempat, berani dan siap menghadapi risiko keuangan, risiko gagal dan lain sebagainya. Nah, seorang wirausahawan itu memang dituntut bagaimana risiko yang dihadapi ini bisa diselesaikan. Tidak ada yang tidak punya risiko. Apapun yang kita lakukan itu mempunyai risiko. Dan yang adalah berani melakukan ekspansi dari verifikasi bisnis. Jadi bagaimana kita berani mengembangkan usaha yang kita jalankan ini bisa berkembang selayaknya mengikuti perkembangan permintaan pasar. Jadi semakin banyak permintaan pasar maka usaha kita semakin maju, berarti usaha kita semakin berkembang. Oke, saya lanjutkan. Ada proses kewirausahaan di sini yang perlu Anda ketahui di sini. Pertama, ada 3 ya. Pertama itu adalah peluang. Ini peluang, kemudian ada tim, kemudian ada sumber daya manusia SDM-nya. Nah, kita lihat dulu. Peluang ini peluang yang kita lihat. Bagaimana proses peluang yang ada yang kita lihat di pasar ini bisa kita ambil. Nah, ini menjadi peluangnya. Kemudian ada tim. Tim artinya kalau kita membuka sebuah usaha itu tentu kita punya orang-orang, bagaimana pemasarannya, bagaimana promosinya dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini orang-orang yang kita latih, ya. Orang-orang yang kita latih sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia di bidangnya pemasaran, nah kita latih pemasarannya. Jadi ketiga proses kewirausahaan ini yang menjadi tumpuan atau ini yang menjadi tolak ukurnya bahwa ada peluang, tim dan sumber daya manusia yang kita gabungkan menjadi satu untuk menciptakan sebuah kewirausahaan yang baik. Saya lanjutkan. Di sini ada menurut John West dan Jeffrey
profil wira swasta yang sukses adalah pertama, sehat rohani dan jasmani. Ini sudah tentu orang yang sehat bisa berusaha. Yang kedua, ada kebutuhan mendasar untuk mengendalikan atau mengarahkan. Ya. Ketiga, punya percaya diri. Sudah tentu kita harus punya percaya diri. Kalau tidak punya kepercayaan, percaya diri, berarti kita tidak bisa menciptakan wirausaha yang baik. Kenapa? Karena kita biasanya kalau tidak percaya diri kita ikut orang lain. Ya. Terus yang keempat adalah tidak pernah berhenti beraktivitas, artinya terus mencari bagaimana aktivitas yang bisa dijalankan. Kemudian sampai yang ke-11 itu senang pada tantangan bukan resiko. Ini maksudnya bahwa kita ini butuh tantangan. Tantangan ini untuk memajukan usaha kita. Bukan resiko. Kalau resiko itu harus kita hadapi. Ya. Jadi tantangan itu adalah modal kita untuk memajukan wirausaha ini. Oke, saya lanjutkan. Sifat-sifat wirausaha ini ada 6 di sini. Sifat-sifat usaha ini. Pertama, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, ya. Kemudian pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinal, dan orientasi pada masa depan. Ini yang dikatakan sifat-sifat usaha. Oke, saya minta mahasiswa semuanya untuk berpendapat dulu. Masih sering kita dengar bahwa wirausahawan itu sama dengan pebisnis, ya. Nah, siapa yang ingin berpendapat tentang apa perbedaan yang mendasar antara wirausahawan dengan pebisnis ini tadi? Oke, silakan. Namanya siapa? Baiklah, nama saya Lafri Aidazila. Menurut pendapat saya, perbedaan wirausaha dan pebisnis, wirausaha adalah orang yang berani mengambil risiko dan berusaha secara mandiri. Sedangkan pebisnis yaitu menjalankan suatu yang risiko telah terukur melalui perhitungan yang panjang dan matang dapat dikelola dengan baik. Ya, ini salah satunya saja perbedaan yang mendasar, ya, yang disampaikan oleh teman kita Latri tadi, bahwa adanya kurang waktu. Kalau wirausahawan itu waktunya panjang, kemudian modalnya mungkin agak besar, sementara pebisnis ini hanya dia melakukan ya hal yang cepat, artinya waktunya tidak terlalu panjang, tetapi ini berputarnya secara rutinitas, ya. Ini yang disampaikan oleh Laturi tadi. Ada lagi mungkin? Oke, silakan Rudi. Kenalkan, nama saya Sunukra Ramadudi. Ya. Saya ingin menjawab dari perbedaan dari wirausaha dengan pebisnis. Menurut saya, wirausaha itu orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan orang yang pandai, berbakat, dan mampu berinovasi dengan produk baru. Sedangkan pebisnis, orang yang terlibat dalam usaha yang bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Oke, jadi ini yang disampaikan oleh Doni tadi, ini ada benarnya. Karena dia membandingkan antara inovasi. Jadi wirausahawan itu harus pandai melihat kondisi inovasi yang menjadi ciri khasnya. Sementara kalau untuk pebisnis dia tidak berinovasi, dia hanya menjalankan. Saya contohkan umpamanya dia jualan online, ya, penjualan online ini menjual pakaian dan lain sebagainya, dia hanya rutinitas menjual pakaian, saya tidak berinovasi. Sementara wirausaha itu dibutuhkan untuk berinovasi. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Ya. Nama saya Aki Raja Liu. Di sini menurut saya wirausaha itu merupakan karakter atau sikap seorang untuk membuat usahanya yang bisa melihat potensi atau yang memiliki sifat karakter inovatif, kreatif yang untuk membuat usaha tersebut. Ya. Sedangkan pebisnis menurut saya adalah orang yang terjun secara langsung dalam usahanya atau bisnisnya untuk mendapatkan laba tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke. Sudah hampir mirip dengan pendapat yang lain, ya. Namun yang disampaikan oleh si tadi, ya, yang disampaikannya tadi itu adalah bagaimana pengembangan usaha, pengembangan wirausaha dengan pengembangan bisnis ini
yang lebih diutamakan adalah pengembangan yang lebih besar itu adalah wirausahanya. Sementara pebisnis ini hanya melakukan rutinitas mencari keuntungan atau laba. Oke, ada lagi, satu lagi mungkin. Oke, namanya siapa? Nama saya Tiara Mehisari. Oke. Menurut saya perbedaan wirausahawan dan pebisnis adalah pebisnis merupakan sebutan bagi orang-orang yang terlibat dalam usaha yang bertujuan menghasilkan laba. Ya. Itu umumnya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Dan biasanya juga menjalankan sesuatu yang resikonya telah terukur melalui perhitungan yang panjang dan matang serta dapat dikelola dengan baik. Sedangkan wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko melaksanakan pekerjaannya mencapai hasil yang lebih baik dan tidak melanggar aturan. Ya. Kalau saya rangkumkan dari beberapa pendapat tadi ini sudah bisa dikatakan sempurna. Kenapa? Dari keempat-empatnya kalau kita gabungkan intinya berwirausaha itu dari jangka waktunya, kemudian inovasinya itu sudah memberikan perbedaan yang mendasar sehingga kita bisa membedakan. Bukan kita samakan lagi antara wirausahawan dengan pebisnis. Artinya pebisnis dengan wirausaha itu sudah berbeda. Nah, di sini nanti mahasiswa bisa menjelaskan dengan teman-teman atau yang lain bahwa wirausahawan dengan pebisnis itu berbeda. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini yang menjadi 5 dasar yang mendasar perbedaan antara pebisnis dan wirausaha. Itu pertama adalah berdasarkan tujuannya. Tujuannya seorang bisnis lebih peduli terhadap sekitarnya dan mengejar passionnya sampai tujuan yang ingin dicapai terwujud, sedangkan wirausaha lebih mengutamakan keuntungan yang didapat dan keuangan yang stabil. Jadi wirausaha itu dia melihat perputaran keuangan ini stabil, sementara pebisnis ini dia melihat keuntungan ini bisa diambil, ya kan? Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari dia sudah tahu dengan keuntungannya. Kalau wirausahawan ini dia lebih bagaimana permodalannya, usahanya berjalan stabil gitu. Artinya nanti di akhir baru ada perhitungan. Nah ini menjadi dasar. Kemudian yang kedua adalah resiko usaha. Di sini jelaskan bahwa perbedaan dari segi resiko usaha. Kalau dari sisi pebisnis mereka akan mengambil resiko apapun, walaupun ada kemungkinan adanya kebangkrutan dari bisnis yang dia jalani, karena yang mereka kejar adalah passionnya, ya. Kemudian sedangkan wirausahawan itu melakukan perhitungan risiko yang akan terjadi. Jadi perhitungan risiko yang oleh wirausahawan ini lebih matang dibandingkan orang pebisnis. Kalau pebisnis ini maunya ambil barang sekarang, kita jual ke pasar, untung, harapannya seperti itu. Sementara seorang wirausahawan itu tidak seperti itu, dia lebih bagaimana modal usaha ini bisa berjalan baik dari segi keuangannya itu stabil. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima adalah hasil yang dicapai. Wirausaha umumnya berorientasi terhadap hasil yang besar dan pasti ingin supaya usaha yang dijalaninya tetap stabil. Sementara bagi seorang pebisnis, hasil yang ingin dia capai sudah melalui perhitungan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Bila dia ingin perbedaannya lagi, kalau bisnis ini butuh waktu yang lama ini mengembangkan usahanya ini menjadi besar. Sementara wirausaha ini tidak terlalu lama, bisa jadi usaha ini berjalan, dia akan berkembang menjadi besar. Oke, tadi sudah saya bagikan kelompok ya, buat mahasiswa semuanya, satu kelompok 3 orang, silakan dikerjakan. Bagaimana melatih pemikiran kreatif untuk berinovasi. Nah ini ada contoh yang disampaikan menurut H. Ating Teja Sutisna tahun 2004, cara melatih pemikiran. Satu contoh, membuat sepatu roda, yaitu gabungan antara sepatu dan roda. Nah mahasiswa silakan buat 5 contoh dari kelompok ini tadi, nanti akan dikumpulkan di GCR. Ya, saya tunggu sampai jam 16.00. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.